Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk materi matematika di mata kuliah matematika. Materinya sebenarnya trigonometri ya. Jadi kita akan menyambung materi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Materi kali ini terkait sudut, rotasi, dan pengukuran derajat. Nah, sebetulnya kemarin kita udah bahas banyak terkait sudut ya. Apa sih itu sudut? Bagaimana sih cara mencari-cari sudut istimewa? Apa sih itu sudut yang saling komplement? Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, sebetulnya sudut itu seperti apa sih? Misal kan gini, saya punya sudut kartesius, terus saya buat ada ada garis yang pertama sama garis yang kedua, di mana garis yang pertama dan garis kedua ini saling mereka saling berpotongan nih, ketemu di satu titik nih. Titik yang ini, titik pertemuan antara dua garis ini disebut namanya vertex. Dua garis ini saling berpotongan dan membentuk sudut ya. Nah, sudut inilah yang dibentuk oleh dua buah garis. Nah, selain itu jadi ini sudut, anggaplah kita alfa ya. Nah, pada trigonometri kita selalu mengkaitkan antara sudut dengan rotasi. Jadi mengukur seberapa jauh rotasi atau berapa besar ukuran rotasi itu melalui sudut ya. Nah, rotasi itu gimana sih? Kalau kita harus sepakati dari awal ya. Sumbu X positif di sini, sumbu X positif itu yang mana sih? Yang ini ya, yang panjang ini. Nah, sumbu X positif di sini ini kita gunakan sebagai titik acuan rotasi. Oke, titik acuan rotasi. Berarti kalau misalnya ini sebagai titik acuan rotasi dan kita tahu ya, jangan kesana dulu deh. Kita anggap sumbu X positif ini sebagai titik acuan rotasi dan kita harus sepakat di sini sama-sama kalau misalkan rotasinya atau perputarannya ini berlawanan arah dengan jarum jam, itu berarti rotasinya bernilai positif. Positive rotation. Nggak hanya karena dia rotasinya bernilai positif, maka sudutnya di sini juga positif ya. Nah, sedangkan kalau misalkan dia berputarnya searah dengan jarum jam dari sumbu acuan kita, maka dia negative rotation. Oke. Nah, selain itu yang perlu teman-teman ketahui di sini juga ada namanya terminal site dan initial site. Nah, ini apa ya intinya? Ini terminal site, ini initial site yang garis. Jadi kan tadi sudut dibentuk dari dua buah garis ya. Nah, garis yang ini yang namanya terminal site. Yang ini namanya initial site. Atau ini garis ke-1, ini garis kedua gitu ya. Nah, misalkan gambarnya kayak gini. Berarti yang mana terminal site-nya? Yang ini. Ini terminal site. Yang ini yang initial site. Gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, untuk dapat bisa mengukur sudut atau rotasi, kita bisa menyatakannya dalam bentuk derajat ya. 90 derajat. Jadi sudut
itu direpresentasikan dengan derajat satuan. Ya, ada 90 derajat, mungkin 180 derajat atau 270 derajat. Nah, kita tahu ya kalau misalkan lingkaran nih, satu lingkaran penuh nih derajatnya berapa derajat sih? 360 derajat ya, satu lingkaran penuh ya. Anggapannya gini deh, kalau teman-teman bingung 360 derajat dari mana Bu? Nah, ini kita bagi 4 ya. Nah, lihat ini dibagi 4, ini siku-siku nggak di sini? Siku-siku, ini juga siku-siku, ini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, sudut yang dibentuk untuk membentuk suatu lingkaran itu kan berarti kan 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat. Hasilnya jadi 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat itu adalah 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, sekarang kalau misalkan pertanyaannya adalah berapakah sudut yang dibentuk dari sebuah garis lurus? Nah, ini gimana nih berarti? Coba kita lihat. Inisial side-nya yang mana? Yang ini. Ya. Terus habis itu kan ini potongannya di sini ya. Nah, berarti ini terminal side-nya. Ya enggak? Atau kalau teman-teman bingung saya jelasinnya kayak gini. Sudut yang dibentuk dari kedua garis ini itu kan dari sini ke sini terus sini ke sini, betul ya? Nah, jadinya ya udah tinggal ini ke sini tuh berapa derajat sih? 90 derajat ditambah 90 derajat. Jadi sudut yang dibentuk suatu garis lurus adalah 180 derajat. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan nih ada garis lagi. Nah, oke. Inisial side yang mana? Yang ini. Ini terminal side-nya. Nah, berarti kalau misalkan kita berputar dengan nilai positif, berarti gimana kalau arah putarannya positif? Berarti dia berkebalikan ya, berkebalikan jarum jam. Nah, berarti nilainya kita ngikutin aja, kita ikutin nih dari awal inisial side ke terminal side. Oh, ke sini. Berarti berapa nih sudut yang dibentuknya? 90 derajat. Sekarang kalau misalkan kita pakai arah rotasi yang nilainya negatif dari inisial side menuju terminal side. Nah, berarti kan putarannya ke sini. Nah, ini berapa derajat berarti? 270 ya. 270, tapi nilainya negatif 270 derajat. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang misalkan lagi. Misalkan sudut yang dibentuknya ini. Oke. Misalkan berarti inisial side-nya yang ini terminal side. Berarti kalau misalkan kita mau pakai arah putaran yang nilainya positif, berarti kan arahnya kan berkebalikan dengan arah jarum jam. Berarti dari inisial side menuju terminal side. Nah, gini. Berapa derajat? 270 derajat. Tapi kalau misalkan kita pakai nilai yang arah putarannya negatif, berarti dia gini, negatif 90 derajat gitu. Oke, jelas ya. Misal lagi biar teman-teman paham.
Misalkan sekarang ini. Nah, berarti ini initial site-nya, ini terminal site-nya. Kalau arah putarannya positif, berarti kan dia berkebalikan dengan arah jarum jam. Nah, ya berarti pakai misalkan ini negatif 30 derajat, berarti ini 330 derajat gitu. Oke, jelas ya. Nah,